Oke guys, ini ada sebuah Nokia lagi ya yang udah terbongkar. Dan dulu udah pernah gue bongkar ya, di judulnya tuh bongkar Nokia tipe ini ya. Nah sekarang itu tuh mau jelasin sebuah memperbaiki lah inti namanya. Jadi ini tuh si HP tuh rusak ya, jadi kalau dihidupin tuh nyala ya, cuman si layarnya tuh mati. Jadi judulnya tuh cara perbaiki Nokia tipe ini mesin hidup tapi layar mati guys ya. Nah itu LED-nya tuh nyala tuh, LED keypadnya tuh nyala, cuman di layarnya tuh mati. Dan setelah gue cek and reject, di layarnya tuh emang ada tulisan Nokia nya gitu guys, ada gambar ya, cuman itu yang matinya tuh di jalur bagian LED LCD doang ya, LED LCD ya. Jadi penyebabnya itu jalur LED LCD nya tuh yang putus guys. Terus dan yang putusnya tuh dari bagian solderan LCD ya, solderan LCD penghubung dari di PCB nya sih, di PCB nya. Nah pokoknya mah tonton terus ya guys, kita lihat sampai selesai. Nah udah terbongkar guys ya. Nah oke, misalkan kalian punya Nokia kayak gini ya, terus mesin hidup tapi layar mati ya. Pokoknya lihat dulu aja si LCD nya ya, ada gambar Nokia nya, ada tulisan Nokia nya atau enggak ya. Kalau ada berarti si LCD masih hidup ya. Dan penyebabnya tuh nah itu tuh penyebabnya tuh jadi di jalur itu tuh, jalur LED LCD ya, jalur lampu LCD nya tuh putus ya. Dan ini diputusnya tuh dikarenakan terkena air gitu guys ya, jadi masuk ke mesin cuci ya. Jadi itu siapanya tuh diam di baju ya, bajunya tuh dicuci di mesin cuci, jadi ya kageroh gitu guysnya. Dan akhirnya putus deh si jalurnya tuh. Nah sekarang kita copotin dulu si LCD nya guys. Nah kenapa kita copotin dulu? Nah supaya kita bisa lihat jalur-jalurnya gitu guys ya. Jadi supaya si jalur-jalurnya bisa kita lihat dan kita analisa gitu. Dan misalkan kalau jalurnya putus, kita coba untuk melakukan jumper ya, kita sambung ulang gitu guys ya dengan cara jumper. Nah ini kita copotin dulu si soket LCD nya. Nah itu agak rekat banget guys. Nah itu kita panasin pakai solder, dan di soldernya kita kasih timah ya supaya panasnya bisa merata ke si fleksibel LCD. Dan udah dicopot ya, mudah banget. Nah ini untuk si soket fleksibel LCD nya ya. Dan si fleksibelnya tuh masih utuh ya, berarti belum bermasalah ya. Nah terus itu di bagian PCB ada jalur yang hangus tuh. Nah itu dia, ada 2 atau 1 pin ya, kayak 2 pin tapi 1 pin ya. Bentar guys, pokoknya kita lihat dulu saja ya. Nah itu dia tuh, kayaknya itu cuma 1 jalur ya guys. Nah jadi 1 jalur yang putus itu nanti kita lakukan penjemperan gitu guys ya. Nah oke, sekarang kita cek dulu jalur-jalurnya. Jadi yang pertama itu probe ammeter di skala X1 ya, yang ada LED-nya. Yang negatif sambung ke ground. Nah itu pin ketiga kita cek. Nah kita sambung pin ketiga. Nah jarum ampernya naik ya, berarti pin ketiga nyambung ya. Terus kita pindah ke pin kedua. Nah itu tuh. Nah di pin kedua itu kagak naik ya. Nah kita coba ke jalur yang bagian bawah ya. Bentar, kurang fokus. Nah itu dia. Nah itu pin kedua, jalur ke bagian bawah tuh putus tuh, kelihatan ya. Kalau kurang kelihatan silahkan rubah resolusinya ke 720 ya, biar si videonya makin jelas. Nah gitu ya, 720p ya, biar jelas. Nah setelah gue di keriknya guys, setelah gue iris-iris ya itu dia. Nah kan udah kelihatan tuh, tadi udah gue kupas ya, kita iris-iris gitu supaya bisa nempel ke si jalurnya. Sekarang kita cek lagi guys. Jadi si probe negatif ke ground, yang merah ke jalur yang diiris tadi. Bentar ya, kita sambung. Ada naik guys tuh. Bentar. Nah naik ke situ tuh, yang jalur kedua yang diiris ya, yang putus. Nah yang ke situ ya, dia ada nyambung ya, berarti yang putus itu cuma itu doang ya, yang satu. Nah ini untuk di bagian fleksibel LCD. Nah itu bagian fleksibel LCD masih bagus ya, belum ada hangus, berarti masih aman ya. Nah
Terus untuk memastikan si jalur LCD masih aman, si LCD nya kita cek dulu ya, si jalur lampunya. Nah, jadi bentar-bentar, kita kasih tinol dulu ya, kita kasih timah ya si fleksibelnya supaya kita nanti penyolderannya bisa mudah ya. Nah, kita kasih plug lalu kita solder ya pakai tinol ya, biar kita bisa lagi supaya saat pemasangannya pun bisa merekat gitu guys ya. Nah, sekarang kita kasih tinol dulu. Nah, tadi untuk penyolderannya pun mudah ya, simpel. Jadi kasih plug dulu ya supaya si timahnya tuh merata di pin-pinnya, si kaki-kakinya. Nah, itu dia. Nah, itu kan jadi merata. Jadi kalau dikasih plug tuh si timahnya tuh merata dan kagak berantakan gitu guys ya. Jadi aman lah itu namanya. Nah, kalau sudah, nah kita lihat lagi, cek lagi ada yang nyambung atau enggak ya. Takutnya ada yang nyambung gitu ya. Nah, kita cek lagi ya, kita rapikan lagi gitu, dirapihkan yang di beresnya guys. Nah, itu dia guysnya, udah beres tuh, pernah guys, beres mentengnya. Nah, selanjutnya kalau udah beres, oke, fokus, cekrek, sip. Nah, kan ya cusnya. Nah, selanjutnya kita lihat dulu ya. Nah, di jalur lampu tuh, berarti untuk ngecek si lampu LCD ini kita cek di jalur kedua dan ketiga ya. Nah, jalur kedua dan ketiga kita cek di skala X100 ya, soalnya apometerku di skala X100 yang kuat nyalain lampunya. Pokoknya kelihatan kayak nyala gitu. Bentar, kalau kurang kelihatan rubah resolusinya ke 720p ya, biar jelas biar jernih gitu. Nah, itu tuh ada nyala guys tuh, pin ke-1 dan kedua ya. Misalkan udah bisa pin kedua dan ketiga ya untuk jalur lampu. Nah, pokoknya kalau gak nyala coba balikin ya. Kalau nyala berarti bagus. Nah, itu nyala berarti bagus guys. Nah, berarti permasalahannya tuh cuman di jalur itu doang guys ya. Nah, di jalur itu bentar ke congkrik lah, makai congkrik lah guys, yang enak kompon guysnya. Nah, itu dia, setelah melakukan pengerikan ya akhirnya sudah. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita kasih timah dulu ya guys. Nah, jadi si jalur itunya di situnya tuh kita kasih timah dulu guys, supaya nanti saat penyolderan bisa lebih mudah ya, saat penyolderan pemasangan LCD ya. Kita kasih timah kayak yang tadi itu tuh, kayak tadi yang di fleksibel LCD. Nah, sekarang kita di jalur pinnya ya, jalur pin PCB jalur pin LCD nya. Nah, kita kasih timah ya guys, saya kasih tinol. Nah, kita kasih plug lalu ditotolin ya pakai solder ya. Nah, secara merata ya. Nah, nanti dirata-ratain ya lah, pokoknya enak itulah enaknya. Nah, itu dia guys ya, totol pakai tinol ya. Nah, kan kalau udah begitu kan enak tuh, jadi bisa penyolderan nanti bisa lebih mudah. Nah, tuh kan jadi makin kelihatan guys jalur yang putusnya tuh. Jadi yang putusnya tuh jalur pin kedua guys ya tuh. Pokoknya jalur lampunya tuh pin kedua dan ketiga guys ya. Misalnya gue pernah nemu problem pin kedua dan ketiganya tuh putus, dan itu jalur lampu. Nah, atau pin kedua guys tuh. Nah, kan itu putus. Nah, itu ada titik lagi tuh di bagian bawah tuh ada titik ya. Dan jalur itunya ke bawah, dan itu cukup diiris doang guys. Jadi diiris pakai silet ya, dikerik, jangan terlalu keras ya. Pokoknya jangan sampai putus. Lalu dikasih tinol deh. Nah, supaya nanti biar kita bisa jumper gitu. Nah, dan ini setelah gue melakukan penjamperan guys ya. Nah, itu dia pin kedua. Nah, pin kedua ada jalur kabel ke bawah tuh, dan kabelnya tuh kecil banget guys ya, pokoknya kecil banget tuh. Nah, itu buat gue ngejumper lampu doang guys. Dan yang putusnya pun cuman yang pin kedua doang guys. Kalau yang ketiga, jadi jumper aja pin kedua dan ketiga. Kalau yang ketiganya pun ikut putus ya. Kalau pin yang ketiganya tuh ikut putusnya guys, ikut pegat. Nah, ini setelah pemasangan LCD guys ya. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Soalnya kalau gue videoin terlalu lama guys. Nah, itu tuh. Nah, kenapa gue bagian depannya gue lipat dulu ya, gue teleponnya guys, supaya saat pemasangan itu lebih mudah guys. Jadi masang ganti nolnya ya guys, nyolder ke karena PCB-nya. Jadi saat pematian ke PCB-nya tuh lebih mudah guysnya tuh. Jadi gue lipat dulu seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal kita tes, kita pasang gitu. Oke, sekarang kita pasang dulu ke si
tulangnya dulu guys. Oke, sekarang kita tinggal tes ya. Kenapa gue langsung pasang ke si tulangnya? Soalnya tadi udah gue coba gitu guys ya. Nah, itu dia ya. Selanjutnya kita coba hidupkan, semoga menyala guys. Oke. Kedua, Nokia itu guys berhasil ya. Berarti penyebabnya adalah dikarenakan air, jadi si jalur LCD-nya tuh jalur lampu yang ke LCD-nya tuh putus guys. Soalnya itu kan tegangan gede guys, jadi ya ada kemungkinan putus juga sih kalau kena air. Oke, itu aja dulu tutorialnya. Tutorial super lama dan super ribet ya. Gak apa-apa lah, yang penting bisa bikin aja. Pokoknya just, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Semuanya just.